kesederhanaan. Ini banyak orang bertanya, seperti apa sih yang dimaksud hidup sederhana itu? Kita sering mengasosiasikan sederhana itu sesuatu yang sedikit atau sesuatu yang tidak banyak. Sehingga kata-kata sederhana itu rasanya kok ya dekat dengan kemiskinan atau kekurangan. Itu konotasi kita selama ini. Padahal tidak begitu. Jadi kalau Seneca mendefinisikan kesederhanaan itu lebih, kalau pakai bahasa agama itu sifat qanaah. Jadi qanaah itu maksudnya menerima apa adanya, mensyukuri apa yang sekarang kita miliki. Jadi rumusnya itu sebenarnya kuncinya. Kata Seneca begini, apabila Anda merasa belum puas dengan apa yang Anda miliki sekarang, maka Anda tidak akan merasa puas, walaupun dunia seluruhnya menjadi milik Anda. Jadi apabila engkau tidak merasa puas dengan yang engkau miliki sekarang, maka engkau pun tidak akan puas, meskipun seluruh dunia menjadi milikmu. Hidup yang bahagia adalah hidup yang sederhana. Berarti hidup yang ikhlas, rela, puas dengan apapun yang kita miliki sekarang. Inilah hakikatnya orang yang kaya. Kaya itu kan berarti orang yang bisa memenuhi semua yang dia butuhkan. Kalau orang merasa aku merasa puas, merasa cukup dengan yang aku miliki, ini kan mentalnya orang kaya. Dia merasa bisa memenuhi semua kebutuhannya. Aku merasa cukup dengan yang aku miliki saat ini. Sementara orang yang tidak puas dengan apa yang dia miliki, bahkan meskipun yang dia miliki berlebih dan sangat banyak, tapi kok merasa kurang saja, ini hakikatnya orang yang bermental miskin. Itulah sejatinya hidup miskin. Berarti kesederhanaan itu ekuivalen itu maksudnya setara, sama dengan kekayaan. Dalam arti mental kaya. Mental kaya dalam arti merasa cukup, merasa puas dengan apa yang aku miliki saat ini. Sementara tidak sederhana itu ekuivalen dengan kemiskinan atau mental miskin. Selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup, tidak puas dengan yang dimiliki saat ini. Jadi ternyata mari kita hidup sederhana, itu dalam definisi ini itu sebagaimana mari kita hidup yang kaya. Maksudnya mari kita puas, merasa cukup, merasa mampu dengan apa yang kita miliki sekarang. Nah, itu namanya hidup yang kaya. Jadi boleh saja kita masih belum punya mobil, boleh saja motor kita masih motor tua yang masih mogokan, yang tiap bulan sekali harus servis, yang harus selalu keluar uang banyak untuk servis, macam-macam. Tapi kita puas, kita merasa, wah, hidup saya itu sudah cukup. Apa-apa saya punya, yang saya inginkan terpenuhi semua. Nah, kita bahagia dengan itu, berarti kita punya mental kaya. Itulah hidup sederhana. Jadi kesederhanaan itu sebenarnya. Bukan sesuatu yang kesannya kan seperti serba kekurangan. Kita membayangkan sederhana itu di limit paling bawah, paling minimal. Sebenarnya ya kesederhanaan itu menunjukkan orang yang bermental kaya karena dia merasa puas dan cukup dengan yang dimiliki saat ini. Kata Seneca selanjutnya,
Tidak ada yang lebih terhormat dibandingkan hati yang penuh rasa syukur. Jadi orang yang senantiasa mensyukuri anugerah apapun yang dia dapat dari Tuhan dalam hidupnya, sekecil apapun atau sebanyak apapun, sangat berkualitas atau biasa-biasa saja, semuanya dia syukuri. Inilah orang yang layak kita hormati, karena dia mental-mentalnya orang kaya, orang yang senantiasa puas dalam hidupnya. Dialah orang yang terhormat. Tapi orang yang senantiasa tidak puas, senantiasa mengeluh, senantiasa menuntut, seolah-olah hidupnya isinya hanya keruwetan-keruwetan, kesulitan-kesulitan saja, menutup sebelah mata terhadap aneka anugerah Allah padanya. Ini menunjukkan orang ini mentalnya masih mental miskin. Jadi kalau pakai quotes-nya Seneca tadi, yang bersyukur tadi yang harus lebih kita hormati, karena dia lebih terhormat. Bahkan mungkin meskipun kepemilikannya sangat minimal, tapi dia senantiasa bersyukur. Yang sedikit itulah yang dia syukuri di hadapan Tuhan. Alhamdulillah, berarti kita puas dengan anugerahnya yang seperti ini, yang layak dihormati. Itu dari quotes keduanya Seneca tadi. Tidak ada yang lebih terhormat dibandingkan hati yang penuh rasa syukur. Jadi rumus pertama kesederhanaan itu adalah puas dengan apa yang dimiliki. Yang kedua senantiasa bersyukur. Dan yang ketiga adalah sampai kita melanjutkan hidup tanpanya, kata Seneca, kita tidak sadar betapa sangat banyak hal yang tidak penting. Kita menggunakannya bukan karena kita membutuhkannya, namun karena kita memilikinya. Yang ketiga ini pelajaran bagi kita untuk cermat, untuk jeli, melihat bahwa sebenarnya ada sangat banyak hal yang kita miliki itu sebenarnya tidak penting. Jadi harusnya kita berbagi dengan yang lain. Ini ciri hidup sederhana selanjutnya. Jadi sadar apa saja yang tidak terlalu penting, kemudian kita tinggalkan. Kita tinggalkan mungkin berbagi dengan yang lain. Baju misalnya, ini contoh mudah ya. Coba teman-teman ditengok lemarinya itu. Ada berapa puluh baju kita. Terus berapa yang kita pakai efektif sebenarnya. Itu mungkin sebagian besar bisa jadi mungkin 75% baju yang kita punya itu sebenarnya jarang dipakai juga. Mungkin saatnya kita berbagi. Kita hanya dengan 25% yang kita miliki itu sebenarnya kita sudah bisa hidup nyaman. Baju contohnya, mungkin ada yang koleksi sepatu, macam-macam banyak hal dalam hidup kita sebenarnya. Tanpa itu pun kita masih bisa melanjutkan hidup loh. Tapi karena sudah terlanjur punya, rasanya terus kita butuh. Kalau bahasanya Seneca, kita menggunakannya bukan karena kita membutuhkannya, tapi karena kita memilikinya. Karena sudah punya, dipakai. Karena bajunya sak lemari penuh, bisa gonta-ganti terus-terusan. Bahkan masih beli lagi. Jadi banyak barang kita yang seperti itu. Mungkin ada yang punya sepeda saja berapa, mungkin ada yang punya motor 3, mungkin ada yang punya HP 2 apa 3, mungkin ada yang wong 1 saja cukup, motor juga 1 juga cukup. Tapi rasa serakah, rasa ingin punya lebih, ini yang disebut tidak sederhana, membuat kita terus mengoleksi hal-hal yang harusnya tidak terlalu penting untuk hidup kita. Kalau sudah terlanjur, berarti saatnya untuk berbagi. Berbagi itu mestinya ndak harus nunggu rusak dulu apa jelek dulu.
Kalau bahasanya Al-Quran, kebaikan itu justru ketika kita berbagi hal-hal yang masih kita sukai, masih kita cintai. Berarti baju yang paling baik, yang paling kita senangi, kalau kita berbagi ke orang lain, itu sebenarnya itu pahalanya paling besar. Itulah kebaikan. Jadi, yang ketiga ternyata rumusnya, mari kita jeli, hati-hati, tidak membeli, tidak mengoleksi, tidak mengumpulkan hal-hal yang tidak penting dalam hidup kita. Jadi, kalau memang harus beli, ya kita beli yang memang kita butuh dan penting. Yang sudah punya, tidak usah dikoleksi terus-terusan. Karena manusia itu kan karakternya memang kalau bahasanya Al-Quran, alhaakumut takasur. Berlomba-lomba, berbanyak-banyakan. Senengnya koleksi. Jadi kata Seneca, sampai kita melanjutkan hidup tanpanya, kita tidak sadar betapa sangat banyak hal tidak penting. Kita menggunakannya bukan karena kita membutuhkannya, namun karena kita terlanjur memilikinya. Nah, ini berarti saatnya bersih-bersih. Segala kemubaziran yang tidak perlu, yuk kita biasakan berbagi. Rumus ketiga itu. Rumus keempat, untuk hidup yang sederhana, kata Seneca begini. Ini melengkapi yang ketiga sebenarnya. Apapun yang melewati batasnya selalu dalam keadaan tidak stabil. Nah, yang ketiga ini rumus jangan berlebihan. Apapun itu ada batasnya. Apapun itu. Jadi, bahkan termasuk kebaikan. Kan sering saya bilang, baik itu utama. Tapi terlalu baik kadang-kadang malah jadi tercela. Terlalu, pokoknya ada terlalunya. Itu kan berarti melewati batas. Membaca itu utama. Tapi kalau hidup untuk membaca terus, nggak peduli makan, nggak peduli temennya sakit, nggak peduli apa, ya jadinya nggak utama. Rajin itu bagus, terlalu rajin itu ya kadang-kadang malah diketawain orang. Kuliah jam 7, rajin sekali, 6:30 sudah sampai di kelas nunggu dosennya. Tapi terlalu rajin, misalnya kuliah jam 7, jam 5 habis subuh sudah nunggu di kampus, itu mungkin malah diketawai orang. Tidak, segalanya ada batasnya, yang wajar saja. Itu kesederhanaan. Jadi jangan melampaui batasnya. Jadi makan ya sewajarnya saja, jangan kekurangan. Dan jangan pula kelebihan. Minum juga begitu, beraktivitas juga begitu. Olahraga itu penting, tapi yo ada batasnya, jangan olahraga atau urusan mentang-mentang penting. Tidak juga begitu. Lari itu penting, tapi yo diukur kekuatannya, jangan berlebihan, tapi juga jangan kekurangan. Sepedaan itu penting, diukur kekuatan kapasitasnya. Jangan sampai nanti blunder, inginnya sehat, malah jatuh sakit. Jadi, kalau mengikuti rumusnya Seneca ini, berarti mari kita hidup yang sederhana. Rumus yang pertama, sederhana itu kita puas, kita terima apapun yang kita miliki saat ini. Jadi, seperti saya bilang tadi ya, qanaah. Yang kedua, mari kita bersyukur. Yang ketiga, mari kita hidup yang efektif. Jadi yang tidak penting, tidak usah diambil, dimiliki. Yang sudah terlanjur dimiliki, boleh kalau memang mungkin kita bagi untuk sesama. Dan untuk selanjutnya, jangan memubazirkan apa yang kita miliki untuk hal-hal yang tidak penting. Misalnya membeli yang tidak ada gunanya, hanya mengikuti hobi saja tanpa ngerti batasnya. Itu hidup sederhana. Dan yang terakhir ya tadi tentang batas. Jadi apapun yang kita inginkan
untuk kita miliki atau kita lakukan, mari kita penuhi itu sesuai batasnya. Tidak kekurangan maupun berlebihan. Pas saja sesuai situasi dan kondisi kita. Nah, sekarang mari kita belajar tentang kebahagiaan. Baik, tentang kebahagiaan ada beberapa tips, beberapa kata-kata bijaksana dari Seneca. Yang pertama, kata Seneca begini, orang itu menjadi sengsara karena ia berpikir dirinya begitu. Begitupun dengan bahagia. Jadi, pertama, Seneca ingin mengingatkan pada kita, bahagia atau tidak itu tergantung pemikiran kita tentang diri kita. Kunci pertama itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal-hal di luar diri kita. Kuncinya tentang anggapan kita, pikiran kita terhadap diri kita. Sepahit apapun situasi, separah apapun kondisi, kalau kita menganggap, aku masih bahagia kok, aku masih bersyukur dengan situasi seperti ini, aku ini masih tergolong orang yang beruntung loh. Jadi aku harus tetap bersyukur dan bahagia. Loh, itu ya kita bahagia. Meskipun situasinya sebenarnya tidak terlalu sedih, tidak terlalu mengenaskan, meskipun hanya kesulitan kecil saja dalam hidup, tapi kalau kita merasa, wah, hidupku ini malang sekali, hidupku ini menyedihkan sekali, salahku apa kok Allah mengujiku seperti ini, ya jadilah kita orang yang tidak bahagia. Meskipun mungkin sebenarnya ujiannya hanya kecil saja. Sebaliknya, orang yang ujiannya sangat berat, tapi menganggap, aku masih bahagia. Masih banyak orang yang lebih malang dari aku, lebih sedih nasibnya dari aku. Aku masih tetap harus bersyukur pada Allah. Itu pun dia masih orang yang bahagia. Jadi bahagia atau tidak itu tergantung anggapan kita, pikiran kita tentang diri kita. Tidak tergantung pada hal-hal di luar diri kita. Apapun situasinya. Jadi bagi teman-teman yang ingin bahagia, ayo dimulai sekarang. Tidak usah nunggu nanti, tidak usah pakai disarati macam-macam. Saya akan bahagia Pak kalau lulus, saya akan bahagia Pak. Loh, bahagia sekarang tidak nunggu lulus juga bisa kok. Alhamdulillah, skripsiku sudah memasuki tahap akhir. Meskipun prosesnya lama, masih banyak teman-teman yang tidak selesai-selesai, bahkan proposal saja belum. Yang belum proposal, alhamdulillah aku sudah mulai nggarap proposal sebentar lagi. Banyak teman-teman yang sampai kena DO tidak sempat nggarap skripsi. Yang DO mungkin ya, alhamdulillah aku masih sempat merasakan seperti apa kuliah. Banyak loh saudara-saudara teman-teman kita yang sampai tuanya tidak tahu rasanya kuliah itu apa, sibuk dengan kesulitan hidupnya. Loh, ada sangat banyak alasan untuk kita bahagia, sebagaimana juga ada sangat banyak alasan kalau kita tidak mau bahagia. Tergantung kita milih yang mana. Yuk, mari kita tata cara berpikir kita. Biar kita hidup secara bahagia. Kemudian ada rumus yang kedua, kata Seneca begini, kehidupan yang bahagia adalah yang sesuai dengan sifat alaminya. Jadi kebahagiaan itu akan muncul kalau kita ngerti kondisi harmonis, seimbang, alami dalam kehidupan kita. Ini nyambung dengan yang tadi ya, yang bagian kesederhanaan tadi, bahwa kita jangan berlebihan. Hiduplah
di standar yang alami saja. Sesuai sifat-sifatnya. Kalau bahasa tadi, sesuai divine reason-nya, sesuai sunnatullahnya. Ya kita kuatnya makan berapa, kuatnya tidur berapa persen kita harus tidur, berapa persen harus makan, berapa persen harus istirahat. Berarti untuk belajar berapa, untuk ibadah berapa. Standar saja, yang alami-alami saja. Makan yang menguntungkan untuk tubuh. Caranya seperti apa, bahannya apa saja, gimana caranya agar tidak kekurangan atau berlebihan. Itu standar-standar alami. Kalau kita bisa hidup dengan standar yang alami tadi, ya mudahnya tidak kekurangan, tidak berlebihan, insya Allah kita akan bahagia. Yang ketiga, kata Seneca begini, berbahagialah mereka yang dapat bertahan di saat menerima keberuntungan dan ketidakberuntungan. Jadi mental ketiga yang melahirkan kebahagiaan adalah penerimaan. Di antara sumber ketidakbahagiaan kita adalah kita tidak terima dengan situasi yang padahal sudah nyata kita hadapi. Kita tidak mau ngaku, kita tidak mau menerima bahwa oh iya sekarang memang situasinya seperti ini. Oh iya sekarang memang kondisinya begini. Mari kita terima dulu kenyataan hidup, kalau orang Jawa menyebut kasunyatan. Mari kita terima dulu apapun situasi yang memang sudah jelas kita hadapi. Ini akan membuat kita bahagia. Bahwa untuk selanjutnya, wah saya harus mengubahnya jadi lebih baik, saya harus memperjuangkannya agar lebih berkualitas, monggo. Tapi pertama-tama, mari kita terima dulu apapun situasinya. Jadi, kalau bahasa psikologisnya, jangan denial, jangan menyangkal. Kalau memang faktanya sudah terjadi, bukti nyatanya sudah kelihatan, yuk kita terima. Biar tidak gelisah jiwa kita, tidak bingung. Jadi, apakah itu jenisnya keberuntungan atau ketidakberuntungan? Ini lebih kondusif untuk kebahagiaan hidup kita. Dibandingkan kalau kita menolak terus, kita curiga terus, kita membantah terus, tidak terima terus. Itu secara psikologis tidak kondusif, membuat kita tidak bahagia. Akan lebih baik kalau kita terima. Pak, kalau kita dibohongi, akhirnya gimana Pak? Ya enggak apa-apa, kita akui saja bahwa kita memang dibohongi. Besok semoga saya enggak dibohongi lagi, berarti saya harus belajar. Itu lebih membahagiakan. Daripada sejak awal kita curiga, terus curiga itu pasti enggak bahagia. Suudzon itu pasti tidak membahagiakan. Kemudian hasilnya memang dibohongi, terus marah-marah. Ini juga tidak membahagiakan. Diakui saja fakta, berarti aku ini kurang pinter, aku ini kurang jeli, aku ini ternyata yang aku anggap aku ini pinter, ternyata aku masih bisa dibohongi, berarti aku ini memang manusia yang lemah. Sejak saat ini aku akan belajar biar tidak dibohongi. Itu mungkin lebih kondusif untuk hidup kita dibandingkan kita menyangkal terus, denial terus terhadap fakta yang memang sudah nyata kita hadapi. Lebih menenteramkan. Ini untuk level individu ya, level psikologi kita masing-masing. Mungkin kalau nanti urusannya beda, mungkin level sosial atau politik atau ekonomi logikanya mungkin berbeda, tapi untuk kenyamanan kebahagiaan hidup kita, penting bagi kita untuk mengakui dan menerima situasi yang kita hadapi, baik bentuknya keberuntungan maupun ketidakberuntungan.
Nah, yang keempat ini ada rumus dari Seneca begini. Keberuntungan itu adalah apa yang terjadi saat persiapan bertemu kesempatan. Ini rumusnya unik ya. Kita dulu sering mendengarkan kalimat kejahatan itu terjadi kalau ada niat dan ada kesempatan. Ini kata Seneca bukan tentang kejahatan, tapi tentang keberuntungan hidup. Keberuntungan hidup itu akan terjadi kalau persiapan bertemu kesempatan. Jadi kalau kita ingin hidupnya beruntung dan bahagia, berarti apa? Ayo kita mempersiapkan diri. Sehingga ketika kesempatan datang, kita bisa memanfaatkannya untuk kepentingan kita. Itulah namanya beruntung. Untuk hal apa saja yang kita inginkan jadi target-target kita. Kalau tadi di depan ada tujuan hidup kita, mari kita siap-siap. Jangan sampai kesempatannya datang, kita belum siap. Atau sebaliknya juga, persiapan kita sudah matang, kesempatannya tidak datang. Hanya saja, kalau kesempatan kan kita tidak menguasai sendiri. Kesempatan itu kadang datang dari luar diri kita. Tapi kalau persiapan, itu kita sepenuhnya yang melakukan. Jadi mari siap-siap. Sampean ingin apa? Misalnya, saya nanti ingin jadi orang yang di masyarakat itu dihargai, kemudian mungkin disuruh ceramah, disuruh sambutan, bisa kalau tiba-tiba disuruh memberi tausiah, wah itu besok, bayanganku begitu aku. Nah berarti harus sejak sekarang latihan ngomong, latihan pidato, latihan ceramah, itu persiapan. Siapa tahu tiba-tiba ketemu momen, monggo mas memberi sambutan, memberi tausiah, ini Pak Yainya ndak datang, lu kita sudah siap. Itu kan keberuntungan. Begitu tampil, wah ternyata luar biasa, besok diundang bicara lagi. Ya, itu namanya keberuntungan. Ketika persiapan ketemu kesempatan. Tapi kalau kita tidak siap sama sekali dan memang tidak menyiapkan diri, ya kesempatannya datang, dia akan lewat sia-sia. Monggo mas tausiah. Aduh mohon maaf saya tidak mampu, saya tidak pernah, saya tidak bisa. Ya sudah, kesempatannya lewat. Itu contoh sederhana. Dalam hal apapun juga begitu. Ketika teman-teman ingin meraih sesuatu, persiapkanlah diri sebaik-baiknya sehingga ketika sesuatu itu hadir, kita sudah siap menyambutnya. Itulah kuncinya hidup bahagia. Jadi beruntunglah kita yang ketika kesempatan datang kita sudah siap. Ini diantara rumusnya kebahagiaan. Berarti sehubungan dengan target-target hidup kita, keinginan-keinginan kita, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya, mengelolanya begitu kesempatannya datang. Karena keberuntungan itu terjadi ketika persiapan bertemu kesempatan. Jadi ada 4 rumusnya kebahagiaan. Kalau versinya Seneca, yang pertama pikiran kita tentang diri kita jadi kunci bagi kebahagiaan kita. Yang kedua, hidup yang alamiah, tidak berlebihan, tidak kekurangan, sesuai sunnatullahnya akan lebih membahagiakan. Yang ketiga, kekuatan kita untuk menerima, kemampuan kita untuk menerima apapun situasi, baik beruntung atau tidak beruntung, adalah sumber kebahagiaan. Dan yang keempat, kesiapan kita untuk mengelola, menghadapi kesempatan apapun yang datang. Jadi itu antara lain kuncinya kebahagiaan menurut Seneca.